welcome back to my channel di Bos Bola. Oke bosku, bertemu lagi dengan aku di channelnya Bos Bola ya bosku. Channel yang lagi tren dan booming masa kini ya bosku. Oke, seperti biasa nih bosku, di video kali ini aku sudah mempersiapkan 5 prediksi hasil pilihan aku sendiri ya bosku. Di antaranya di sini aku masih mengambil di kualifikasi Piala Dunia ya bosku. Oke bosku, untuk tim pertama di sini aku mengambil Uzbekistan yang berhadapan langsung dengan Qatar ya bosku. Dan untuk tim kedua di sini aku mengambil dari Iran ya bosku yang berhadapan langsung dengan North Korea. Dan untuk tim ketiga di sini aku mengambil dari England bosku yang berhadapan langsung dengan Senegal. Dan untuk tim keempat di sini aku mengambil dari Netherlands ya bosku yang berhadapan langsung dengan Malta. Untuk tim terakhir kita ditutup dengan Saudi Arabia berhadapan langsung dengan Australia nih bosku. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, alangkah baiknya kalian bantu untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya bosku, agar channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan prediksi-prediksi unggul buat kalian semua. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke pertandingan kita yang pertama ya bosku. Di pertandingan pertama ini di sini ada Uzbekistan yang berhadapan langsung dengan Qatar ya bosku. Langsung saja kita masuk ke statistik dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir Uzbekistan berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang ya bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri Qatar, di 5 pertandingan terakhir dia hanya bisa mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan nih bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke head to head dari kedua timnya ya. Di 5 pertandingan terakhir Uzbekistan berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri Qatar, di 5 pertandingan terakhir dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke klasemen sementara. Di klasemen sementara ini Uzbekistan berada di peringkat kedua ya bosku dengan memperoleh 18 poin dari 9 kali pertandingan. Dan untuk sang tamunya sendiri Qatar, dia berada di peringkat keempat bosku dengan memperoleh 13 poin dari 9 kali pertandingan nih bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke angka yang sudah dipersiapkan oleh para bandot ya bosku. Di sini para bandot sudah mempersiapkan angka pasarannya bosku. Untuk handicap di sini ada setengah dan 3/4. Dan untuk over-undernya di sini ada 2,5 dan 2/4 ya bosku. Jadi untuk prediksi aku malam hari ini di sini aku mengambil di Uzbekistan ya bosku. Di sini aku mengambil di Uzbekistan dengan mengambil handicap setengah. Dan untuk over-undernya di sini aku mengambil di over 2/4 ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke pertandingan kita yang kedua. Di pertandingan kedua ini di sini ada Iran yang berhadapan langsung dengan North Korea ya bosku. Langsung saja kita masuk ke statistik dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir Iran berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri North Korea, di 5 pertandingan terakhir dia hanya bisa mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita menuju ke head to head dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir Iran berhasil mendapatkan 4 kali kemenangannya berturut-turut ya bosku. Dan untuk 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang nih bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri North Korea, di 5 pertandingan terakhir dia belum bisa mendapatkan kemenangan sama sekali ya bosku. Dia cuma bisa mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan bosku. Sangat buruk ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke klasemen sementara. Di klasemen sementara Iran berada di peringkat pertama dengan memperoleh 20 poin dari 9 kali pertandingan. Dan untuk sang tamunya sendiri North Korea, dia berada di peringkat ke-6 ya bosku dengan memperoleh 3 poin dari 9 kali pertandingan.
Oke bosku, langsung saja kita masuk ke angka yang sudah dipersiapkan oleh para bandot. Di sini para bandot sudah mempersiapkan angka pasarannya bosku. Untuk handicap di sini ada 1/3/4 dan 1,5. Untuk over-undernya di sini ada 2/3/4 dan 2,5. Dan untuk prediksi aku malam hari ini, aku mengambil di Iran ya bosku, dengan mengambil fur 1,5. Dan untuk over-undernya di sini aku mengambil di over 2,5 bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke pertandingan kita yang ketiga ya. Di pertandingan ketiga ini di sini ada England yang berhadapan langsung dengan Senegal. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke statistik dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir, England berhasil mendapatkan 5 kali kemenangannya berturut-turut ya bosku. Sangat baik nih bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri, Senegal, di 5 pertandingan terakhir dia hanya bisa mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang ya bosku. Cukup baik juga bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke head to head dari kedua tim. Di 1 pertandingan terakhir, England berhasil mendapatkan kemenangan dari pertandingan dengan Senegal ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke angka pasarannya bosku. Di sini para bandot sudah mempersiapkan angka pasarannya bosku. Untuk handicap di sini ada 1/4 dan 1 ya bosku. Dan untuk over undernya di sini ada 3 dan 2/3/4. Jadi untuk prediksi aku malam hari ini, di sini aku mengambil di England ya bosku, dengan mengambil fur 1. Dan untuk over undernya di sini aku mengambil di over 2/3/4 bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke pertandingan kita yang keempat ya. Di pertandingan keempat ini di sini ada Netherlands berhadapan langsung dengan Malta. Langsung saja kita masuk ke statistik dari kedua timnya ya bosku. Di 5 pertandingan terakhir, Netherlands berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Dan untuk sang tamunya Malta, di 5 pertandingan terakhir dia hanya bisa mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke head to head dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir, Netherlands berhasil membantai tuntas Malta ya bosku. Dia mendapatkan 5 kali kemenangannya berturut-turut. Dan untuk sang tamunya sendiri, Malta, sangat disayangkan ya bosku, dia belum bisa mendapatkan kemenangannya sama sekali nih bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke klasemen sementara. Di klasemen sementara ini, Netherlands berada di peringkat ketiga ya bosku, dengan memperoleh 3 poin dari 1 kali pertandingan. Dan untuk sang tamunya sendiri, Malta, berada di peringkat kelima bosku, dengan memperoleh 1 poin dari 3 kali pertandingan ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke angka yang sudah dipersiapkan oleh para bandot. Di sini para bandot sudah mempersiapkan angka pasarnya bosku. Untuk handicap di sini ada 3,5 dan untuk over undernya di sini ada 4 ya bosku. Dan aku menyarankan kalian, di sini prediksi aku ya bosku, aku mengambil di Netherlands dengan mengambil handicap 3,5. Dan untuk over undernya di sini aku mengambil di over 4 ya bosku. Oke bosku, langsung kita masuk ke pertandingan kita yang terakhir. Di pertandingan terakhir ini kita ditutup dengan Saudi Arabia yang berhadapan langsung dengan Australia ini bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke statistik dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir, Saudi Arabia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan nih bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri, Australia, di 5 pertandingan terakhir dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang ya bosku. Cukup baik juga nih ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke head to head dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir, Saudi Arabia hanya bisa mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Dan untuk sang tamunya sendiri, Australia, di 5 pertandingan terakhir dia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Nampaknya imbang nih bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke klasemen sementara. Di klasemen sementara ini, Saudi Arabia berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 13 poin dari 9 kali pertandingan ya bosku.
Dan untuk sang tamunya sendiri, Australia, dia berada di peringkat kedua bosku, dengan memperoleh 16 poin dari 9 kali pertandingan ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke angka yang sudah dipersiapkan oleh para bandot. Di sini para bandot sudah mempersiapkan angka pasarannya ya bosku. Untuk handicap di sini ada 1/4 dan lek-lekan. Dan untuk over-undernya di sini ada 2 dan 2/4 ya bosku. Jadi untuk prediksi aku malam hari ini, di sini aku mengambil di Saudi Arabia bosku, dengan mengambil fur 1/4. Dan untuk over-undernya di sini aku mengambil di over 2 saja ya bosku. Oke bosku, sekian prediksi dari aku malam hari ini ya bosku. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun join grup, kalian bisa saja langsung japri ke WA aku ya bosku. Nanti aku letak di kolom komentar dan deskripsi aku bosku. Ingat, aku memprediksi ini berdasarkan feeling aku sendiri ya bosku. Jika kalian masih ragu sama feeling aku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Dan ingat juga bosku, utamakan feeling kalian sendiri ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan prediksi-prediksi unggul buat kalian semua ya bosku. Oke bosku, aku Bos Bola di sini pamit undur diri. Salam sepak bola.